Mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau tolong kami untuk selalu melihat secara utuh bahwa Engkaulah Allah yang memiliki sifat yang bukan hanya penuh dengan belas kasihan, yang bukan hanya mengasihi kami dan menolong kami dan memberikan kesetiaan-Mu, tetapi Engkau juga adalah Allah yang adil dalam sifat-sifat-Mu, yang memiliki kemarahan atas dosa-dosa kami, yang memiliki hukuman dan pembalasan di dalam seluruh hati yang cemburu. Engkau adalah Allah yang pencemburu, Allah yang menegakkan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang sebenarnya. Dan melalui seluruh firman-Mu, seluruh umat manusia dan semua ciptaan-Mu, mutlak dan harus tidak bisa ditawar lagi untuk taat, tunduk, dan melakukan apa yang Kau berikan, Kau perintahkan, dan Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau belajar dari seluruh sifat ilahi ini, dari pengalaman Nabi Nahum, Nabi yang Engkau pilih dari orang-orang yang kecil, orang yang ada di desa, daerah Kapernaum, dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri akan membawa kami, bahkan orang-orang yang tidak dilihat oleh manusia, yang kecil, yang berada di kampung sekalipun, yang di ujung-ujung desa, bisa Engkau panggil, Engkau perlengkapi menjadi hamba yang besar, hamba yang menyuarakan suara surgawi, suara kebenaran. Bawalah hati kami supaya kami sungguh-sungguh melihat bahwa Allah adalah Allah yang memiliki hati yang sungguh-sungguh menegakkan kebenaran-Mu dengan keadilan-Mu secara bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mengerti benar akan sifat murka Tuhan, pembalasan Tuhan, karena bukan sembarangan pembalasan, karena semua sudah dinantikan dan diberikan waktu yang begitu lama. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk berbalik. Tetapi jika mereka terus melawan Engkau, dan tanpa adanya anugerah-Mu Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melembutkan hati Tuhan, mengubahkan semua hidupnya kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon biarlah Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga bisa memahami, menaati, dan menjalani, menghidupi, menikmati seluruh pengalaman Nahum ini Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan melihat satu share dulu ya. Nah, kita akan belajar, sebenarnya ini satu tema yang sama dengan visi misi orang-orang Puritan, yaitu Reform itu, bahwa semua kitab suci itu mengarah dan fokusnya menceritakan tentang karya Kristus sebenarnya. Jadi bukan karya Nahumnya, bukan karya nabi-nabinya, tetapi itu sedang menunjuk pada masa depan, sedang menunjuk kepada satu kejadian yang sangat luar biasa dan kejadian besar sekali yang mengubahkan seluruh tatanan yang ada di muka bumi ini dan membawa orang bisa melihat Allah, dilayakkan oleh Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Nah, kita belajar dari Nahum yang kebalikan dari Yunus. Ya, kita sudah belajar Yunus minggu kemarin, dan kita sekarang belajar dari Nahum karena dua nabi ini berkaitan dengan Niniwe, ya, berkaitan dengan bangsa yang sangat biadab sekali, bangsa yang jahat sekali, bangsa Asyur. Ya, ibu kotanya Niniwe. Kalau orang Israel, ibu kotanya Israel. Nah, Niniwe terkenal dengan penyembahan-penyembahan berhala yang menyodorkan satu kerusakan-kerusakan manusia yang sangat luar biasa, ya. Jadi dalam ibadah mereka itu mereka juga menguras nafsu seks, terus kemudian mempersembahkan anak-anak dan membakar anak-anak, terus banyak sekali yang lain, dan hidup yang tidak bermoral sebenarnya, ya. Tetapi rajanya itu kejam sekali. Jadi yang paling kejam itu yang paling berkuasa, yang paling besar kuasanya itu yang paling hebat. Nah, dipercaya bahwa bangsa Niniwe ini memiliki satu kemampuan fisik yang melebihi orang biasa, ya, karena mungkin dari latihan, mungkin dari skillnya, dan kemudian mereka melatih baik itu senjatanya, tubuhnya mereka. Nah, itu sudah dilatih lama, ya, dan dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel, menghancurkan bangsa Israel dan
pendidik bangsa Israel di sini. Ya. Nah, kita akan melihat sebenarnya Nahum itu menceritakan bukan Nahum. Nahum menceritakan bukan tentang bangsa Israelnya, tetapi menceritakan tentang Allah yang mengasihi dan memberikan peringatan-peringatan dan memberikan satu peringatan yang sangat besar sekali, yaitu kata-kata pembalasan. Jadi kita ingat bahwa pembalasan itu milik Allah. Jadi kalau kita dimusuhi oleh orang, baik orang Kristen, gereja, siapapun yang berkaitan dengan orang percaya kepada Kristus, semua itu ada penghakiman dari Tuhan. Ya, kita masih ingat ada satu perkataan dari Pak Ahok gitu ya, yang pernah diadili dan dengan tidak adil, dan kemudian dimasukkan penjara, kira-kira hampir setahun setengah atau 2 tahun ya hukumannya. Dan dia mengatakan bahwa Allah tidak tidur, dan semua orang-orang yang memenjarakan dia sekarang dipenjara semua. Jadi dibalik, masih ingat cerita Esther, Mordekai, dan juga Haman, itu juga sama. Jadi semua yang mengancam orang-orang Israel yang mau membunuh orang Israel itu yang akhirnya dipasung ya, dan digantungan yang dibuat sendiri oleh Haman dan kawan-kawannya. Dan ini adalah satu perlindungan Allah, satu penyertaan Allah, satu pelindungan, dan mungkin juga banyak orang percaya bahwa itu ada kuasa Allah yang melalui malaikat-malaikatnya menjaga kita. Kita tidak tahu. Jadi tugas malaikat itu sebenarnya luar biasa sekali. Kita nggak melihat itu. Menjagai keselamatan kita dan seluruh daripada hidup kita itu ada yang mengawasinya. Ya. Jadi malaikat itu banyak, sebenarnya adalah melayani Allah dan melayani manusia. Malaikat itu tugasnya dua yang utama, melayani Allah dan melayani orang percaya. Ya, luar biasa kita ini, kita dilayani oleh malaikat, bukan kita melayani malaikat. Kalau orang tanya dukun, itu melayani malaikat, melayani jin-jin gitu kan, percaya pada jin-jin. Nah, kita melihat pada Nahum pasal pertama, kita lihat ya, Nahum pasal pertama, ayat yang pertama. Nahum pasal pertama, ayat pertama. Nahum itu hanya 3 pasal, ya, 3 babak yang luar biasa. Nanti saya ceritakan di sini. Nahum pasal pertama, ayat pertama. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Ya, Elkosi sebenarnya, Elkos. Itu ada di daerah sekitar Galilea, Kapernaum. Ya, jadi Nahum itu Naham. Nahum itu Kapernaum. Itu nama daripada Nahum itu sama dengan Kapernaum, Nahum gitu ya, Nahum. Nah, Kaper atau Kafar itu desa artinya. Jadi desa penghiburan. Nahum itu penghiburan. Jadi orang-orang yang dikuatkan, didorong, diberi semangat. Nahum itu adalah menguatkan bangsa Israel dan memperingatkan bangsa Israel tentang bahwa Allah itu akan membalas semua yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang menjajah, yang merusak, memperbudak orang-orang Israel dan dicinta oleh Tuhan. Kita ini seperti biji mata Tuhan. Ya, bangsa Israel itu bangsa pilihan dan orang-orang percaya juga sama, mendapatkan pemeliharaan seperti biji mata Tuhan. Jadi kalau biji mata itu kalau kena kotoran kan kita langsung nggak enak gitu kan, melindungi, sangat melindungi sekali. Artinya secara bahasa kiasan, biji mata Tuhan itu yang sangat disayang, dilindungi dan diperhatikan dan dijagai dan luar biasa itu. Itu status tentang ilustrasi kiasan tentang biji mata itu sangat indah sekali. Ya. Oke, kita akan melihat ini. Pada pasal 1 ayat 1 jelas bahwa firman Tuhan datang kepada Nahum. Jadi Nahum artinya penghibur, pendorong, pemberi semangat, penguat gitu kan. Jadi Nahum itu sama dengan namanya, sama dengan panggilannya, itu bukan membuat patah semangat orang Israel, tetapi memberikan semangat pada Israel pada masa pembuangan. Jadi 70 tahun masa pembuangan itu harus dijalani. Kenapa? Karena kamu jangan berpikir Tuhan itu berdiam. Enggak. Tuhan atur semuanya. Dan bangsa-bangsa yang pada masa 4 kerajaan besar, pada masa bangsa Israel itu yang kita lihat, bangsa Asyur dan Babilonia ini, bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menghajar, mendidik bangsa Israel. Ya. Dan itu karena dosa orang Israel sebenarnya. Nah, mereka kemudian diberi janji oleh Tuhan, kalau kamu bertobat, maka bangsa-bangsa yang menganiaya kamu, yang menyiksa kamu, yang membunuh kamu, dan membunuh anakmu, dan merampok, merusak, dan mengambil semua, seluruh kekayaanmu itu akan dihapus oleh Tuhan dari muka bumi, dan akan
dicelakai oleh Tuhan. Nah, itu adalah satu janji Tuhan. Jadi Allah yang membalas. Jadi kamu jangan khawatir. Jadi itu ada semacam harapan bagi kita. Jadi kalau kita bertobat itu Allah itu akan adil. Jadi kalau kita membayangkan begini, begitu saya bertobat, maka pertobatan saya itu sebagai keputusan, tanda petik keputusan Allah untuk membalikkan. Jadi membalikkan sekarang saya yang disiksa itu sekarang saya memenangkan, dan kemudian bangsa yang menjajah orang Israel, yang memberikan penderitaan dan menawan orang Israel itu semua, itu bangsa itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan ini luar biasa. Nanti kita akan baca. Ada kejadian-kejadian yang ajaib, yang mujizat luar biasa itu ya. Kita akan lihat ini. Ya. Nahum pasal pertama 1. Nah, ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-15, saya bacakan dari ayat yang ke-8 ya. Bawahnya tuh bagus sekali. Cuman kita nggak sempat karena kita dalam persetujuan doa ini sangat terbatas ya. Saya bacakan ayat kedua. Perhatikan, judulnya adalah murka Allah, kemarahan Allah. Jadi itu kesabarannya itu sudah berhenti, kesabarannya itu sudah mentok dan tidak bisa sabar lagi. Nah, kasih setianya itu begitu dalam sehingga kalau sudah disia-siakan dan tidak diberikan kesempatan, dan kemudian mereka semakin jahat, maka seperti Yunus memberikan perintah dan memberikan satu peringatan gitu kan kepada Raja Niniwe dan juga kepada Raja Yerobeam, itu akhirnya membalikkan semua hal-hal yang bersifat menantang melawan Tuhan supaya mereka lembut hatinya. Tetapi bangsa Israel dan Yerobeam itu tetap biadab, tetap kejam, keji, jahat sekali, melakukan apa aja di mata Tuhan. Tapi yang di Niniwe, Raja Niniwe dan orang Niniwe itu bisa bertobat pada masa Yerobeam itu. Hanya kira-kira beberapa tahun itu ya, mereka bertobat. Dan kemudian mereka jatuh lagi dalam dosa dan menyerang Israel lagi. Nah, ini dikatakan oleh Nahum bahwa bangsa ini bangsa yang tidak tahu terima kasih pada Tuhan. Dan bangsa yang biadab sekali. Jadi ada masa Tuhan berikan kesempatan sebagai lambang bahwa bangsa-bangsa lain juga akan dipakai oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan juga. Nah, contohnya apa? Niniwe itu bangsa yang jahat sekali, jahat sekalipun, bangsa yang biadab sekalipun, yang sangat kejam itu bisa dibalikkan Tuhan, termasuk rajanya, rakyatnya, dan semuanya. Nah, perhatikan baik-baik, bagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, dalam ungkapannya kepada Nahum yang diceritakan dalam kitab Nahum ini. Ayat kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Ya. Kalau Allah pencemburu dan pembalas, kita juga sama. Kita harus melakukan bukan hanya kita mengasihi orang, tetapi kita juga berani mengatakan bahwa saya itu cemburu dalam arti cemburu ilahi. Kalau kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang begitu indah untuk manusia, kenapa kamu kok tidak melakukan yang indah untuk Tuhan? Kamu bisa sungguh-sungguh bekerja luar biasa, mau banting tulang, mau mencari uang. Kenapa kamu untuk melayani Tuhan aja kalau setengah-setengah hati? Nah, itu Allah cemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena kamu menyepelekan Tuhan. Karena kamu hanya berpikir semangatmu hanya untuk cari duit gitu. Tapi untuk melayani nggak ada semangatnya. Semangat itu adalah kita berada dimanapun kita berada. Kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membandingkan kerjaan dengan pelayanan. Karena pekerjaan juga pelayanan juga pekerjaan. Dan itu sama di hadapan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, perhatikan. Allah cemburu dan pembalas. Ya. Selanjutnya, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Artinya kehangatan amarah itu sudah siap untuk menghukum, untuk menghajar, untuk melululantakkan semua yang melawan Tuhan. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya. Kamu kalau melawan Tuhan, melawan bangsa Israel, kamu menantang bangsa Israel, kamu menghajar bangsa Israel, kamu akan dihajar Tuhan, kamu akan dibalas oleh Tuhan. Dan itu firman Tuhan. Kita selama ini tidak diajarkan untuk berhati cemburu, berhati membalas. Bukan kita membalas ya, kita serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan membalas itu dengan sangat luar biasa, dengan cara Tuhan yang ajaib. Coba kita lihat sekarang. Ya, saya ceritakan tadi tentang pengalaman seorang pemimpin yang Pak Ahok itu kan, itu semua coba orang-orang semua itu yang begitu melawan dia, termasuk melawan Tuhan kan, dan dia dalam kebenaran dia sungguh-sungguh baik, tidak korupsi semuanya.
Dan apa yang terjadi? Orang-orang itu yang akhirnya masuk penjara. Jadi satu orang masuk penjara untuk membuka penjara, memenjarakan orang-orang yang lain yang memusuhi orang benar. Jadi orang tidak benar akhirnya dimasukin penjara dan dihukum lebih berat daripada orang yang percaya. Dan sekarang orang yang percaya dari penjara itu diberikan kedudukan oleh Tuhan, diberikan satu tempat yang begitu indah. Dan ini di depan mata kita, itu pembalasan Tuhan. Ya. Makanya kita jangan memusuhi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jangan sekali-sekali kita, apalagi hamba Tuhan ya, orang-orang dipakai Tuhan. Kita jangan sekali-sekali memfitnah, jangan sekali-sekali menghina, terus merendahkan dia, walaupun hamba Tuhan itu kekurangan banyak gitu ya. Mungkin kurang pinter, kurang cekatan, kurang ramah, kurang macam-macam lah. Tapi ingat baik-baik, kalau kamu menghina dia, kamu menghina Tuhan. Kalau kamu mengolok dia, kamu mengolok Tuhan, karena dia hambanya. Jadi kita harus menghormati hamba Tuhan, kita menghormati orang-orang yang dipimpin, yang dipakai oleh Tuhan. Dan kalau semuanya kita ada kelemahan-kelemahan dan kejahatan-kejahatan dilakukan, perbuatan yang tidak baik, maka gereja atau Tuhan sendirilah yang akan mengadakan penghakimannya, pengadilannya, dan dimulai dari gereja. Ya. Nah, sifat cemburu itu termasuk ya tadi saya sudah katakan, cemburu itu apa? Contohnya secara praktis adalah bagaimana kita memberikan waktu, semangat, pikiran kita kepada pelayanan Tuhan dengan pekerjaan kita. Harusnya dua-dua itu sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan yang ini setengah hati, ini sepenuh hati. Nggak bisa. Loh Pak, ini kalau nggak saya dipecat. Memang gereja nggak bisa mecat kamu, gitu kan. Gereja nggak bisa bertindak keadilan. Nah, karena kita berpikir, oh gereja itu kasih, orangnya baik-baik. Ya ada kejahatan nggak apa-apa. Ya nggak kudus juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Di gereja harus menegakkan itu. Ya. Pasal 3, ayat 3, pasal 1 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Cemburu itu selalu ada sifat Allah yang menyertainya. Ayat 3, Tuhan itu panjang sabar. Perhatikan. Dan besar kuasanya. Tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya. Jadi Allah cemburu itu sebelumnya itu ada panjang sabar, kesetiaannya, kesabarannya yang disebut juga masa kemurahan Allah. Seperti ini diberikan kemurahan Allah begitu besar. Tetapi kalau disia-siakan dan kemudian mereka melawan Tuhan terus-menerus dan sudah memuncak seperti Sodom dan Gomora, dosanya itu sampai memuncak dan memanggil Tuhan supaya untuk diadili, dan Tuhan mendatangkan api langsung dari langit. Tuhan langsung menghancurkan mereka. Dan tidak tunggu lagi nanti akhir zaman, langsung dihancurkan mereka. Tinggal tunggu nanti masuk hukuman kekal. Dan itu bisa dilakukan Tuhan. Bisa, bukan hanya untuk orang Niniwe. Gereja pun sama, kita pun sama. Kalau kita nggak benar-benar setia kepada Tuhan, Tuhan cemburu. Dan kalau sudah panjang sabarnya, dia tuh menunggu kita dan kita tetap tidak berubah-ubah. Dan Allah akhirnya apa? Memberikan satu keadilannya. Ya, satu keadilannya. Apa itu? Hajarannya. Dia mendidik kita. Dia memberikan kita bahwa saya adalah Allah yang sudah panjang sabar, saya penuh kuasa. Tetapi ingat baik-baik, kesabaran saya, kesetiaan saya, kasih saya, tidak sekali-kali membebaskan kamu dari hukuman dosa itu, orang yang bersalah. Ya, hukuman orang yang bersalah. Ya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi artinya apa? Badai dan segala sesuatu yang ada di dunia itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan cemburunya, menghukum, menghajar. Kita masih ingat Belshazzar langsung ditempelin Tuhan, langsung mati. Ya, bagaimana Nebukadnezar makan seperti kuda, ya kan, makan rumput, dihajar oleh Tuhan, dan tidak ada orang yang bisa melawan Tuhan. 4, ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Masih ingat Laut Merah, Sungai Yordan, Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Ini semua satu peringatan bangsa Israel bahwa Karmel itu tempat yang sangat indah, Mount of Carmel, menjadi tempat yang merana, tempat yang menyedihkan, tempat yang menjadi ratapan luar biasa. Padahal di situ ada sukacita yang besar. Jadi perubahan yang luar biasa. Ya, gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sepi, sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya.
Siapakah yang tahan berdiri? Nah ini ya, ini penting ayat ini, ayat 6. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi keramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya? Yang bernyala-nyala kehangatan amarahnya, tercurah seperti api dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ini nggak bisa kebayang ini ya. Bayangkan gunung-gunung bisa roboh, angin badai semuanya kayak kiamat aja gitu. Ya. Ayat 7. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kamu bukan berlindung kepadaku, kamu berlindung kepada berhala-berhala. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya dalam kegelapan. Ya. Jadi ada satu keindahan yang sangat baik sekali. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat screen ini. Yang kita share screen. Ya. Nah, kita melihat bahwa bukan hanya Tuhan, hukum Taurat, hukum moral, hukum Hammurabi, hukum-hukum yang ada di dunia ini, baik yang ada di timur, di barat, hukum yang ada, maksudnya dari keyakinan orang secara tradisional, agama-agama, semua itu sama. Jadi kalau orang jahat itu harus diadili, orang yang baik itu dihormati, dan itu adalah sesuatu yang berlaku secara umum, hukum moral yang ada. Jadi yang kamu tabur kebaikan, ya kamu menuai satu pujian. Kalau kamu tabur kebencian-kebencian, memusuhi orang, terus mencuri, menyolong, terus merampok, memperkosa, ya kamu pasti akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan namamu itu rusak luar biasa. Dan ini satu pengalaman hidup yang sangat real gitu ya. Keadilan masyarakat masih berlaku, apalagi Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang berbuat jahat seperti itu, yang penuh dengan dusta, fitnah, dan kejahatan-kejahatan, penuh dengan radikalisme, ngebom orang, membunuh orang, dan tidak punya perasaan kemanusiaan, dan mereka sudah buta dan tidak mengenal akan apa itu baik dan jahat, bagaimana akan melakukannya. Dan orang-orang seperti ini akan dihakimi oleh Tuhan melalui apa? Melalui hukum yang ada, hukum moral. Jadi kalau ada seorang istri merebut suami orang lain, itu sekarang di Indonesia menjadi orang yang disebut kayak pelakor atau apapun gitu kan. Perempuan juga sama, kebalikannya sama. Dan itu masih ada penghakiman dan kemarahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita membuat masyarakat itu marah, bukan masyarakat yang dibuat marah ya, yang diobong-obong dengan agama terus marah membakar sana, itu kemarahan yang mendatangkan dosa, itu dosa besar. Jadi masyarakat yang dibawa oleh satu sentimen agama, sentimen yang bersifat itu individual, dan kemudian dibawa oleh bumbu-bumbu yang berkaitan dengan roh itu, berkaitan dengan hal-hal bersifat mistik gitu ya, keimanan dan semuanya, itu jadi jahat sekali orang. Tapi ini enggak. Jadi masyarakat itu dijaga oleh Tuhan, itu menegakkan keadilan. Jadi kalau ada orang memperkosa orang, itu pasti orang itu marah. Nggak mungkin orang diam. Orang mencuri pasti marah. Nah itu ada keadilan Tuhan, ada cemburu Tuhan yang ada dalam kondisi yang ada, yang semua diatur oleh Tuhan. Dan itu bisa dilihat dari kitab Keluaran. Ya. Jadi kita akan melihat begini, sifat Allah yang penjemburu, dan bukan hanya dia cemburu, diutamakan. Dia adalah sebelum cemburu, dia panjang sabar. Kasih setianya itu menantikan, mengharapkan, dan memberi waktu yang sangat panjang. Dari sejak Adam sampai nanti akhir zaman, itu panjang sabar hati Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan Yesus datang ke dunia, itu panjang sabar luar biasa. Tetapi bangsa Israel menolak. Nah, disitulah Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu. Ya, nah, ini luar biasa sekali. Coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus celaka. Ya, Matius 11 ayat 21. Yang berkaitan dengan Kapernaum, dengan berkaitan juga tempat di mana Nahum ini, tempat tinggal Nahum juga di Kapernaum di Galilea. Nah, itu ada perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Perhatikan baik-baik ya. Dan saya ingin kita membahas sedikit aja tentang hal ini ya. Perhatikan. Celakalah, Matius 11 ayat 21. Matius 11 ayat 21. Ya. Matius 11 ayat 21. Ya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu,
Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ini persis dengan Niniwe. Tanda Yunus juga sama. Mereka bertobat, mereka berkabung, mereka menangis. Tirus dan Sidon itu. Tetapi Korazim, Betsaida, tempat di mana Yesus meletakkan kantor misinya di Kapernaum dan masa hidupnya berada di di daerah Nazaret, itu dekat dengan Galilea, dan itu orang-orang ada di sana semua. Dan Betsaida itu adalah kolam yang masa kecil dari Tuhan Yesus ada di sana. Dan mereka tidak percaya, mereka menolak Tuhan, dan mereka tidak mengakui Tuhan Yesus, dan mereka menyepelekan Tuhan Yesus sebagai tukang kayu. Nah, di situ tidak terjadi mukjizat. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Celakalah engkau. Jadi Korazim, Betsaida itu sampai hari ini nggak ada. Lenyap, dihapus oleh Tuhan. Sedangkan Tirus dan Sidon sampai hari ini menjadi tempat di mana? Yaitu tempat pemerintahan Israel yang dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali. Ya. Ayat 22, perhatikan ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Luar biasa ya. Ayat 23. Dan engkau Kapernaum, desa yang dihibur Tuhan yang tidak mau dihibur. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Harusnya dinaikkan. Harusnya kan. Kalau kamu dihibur, kamu bertobat, kamu kembali padaku, Allah tidak membalas dendam, Allah akan mengasihi kamu, menyesal hatinya. Bisa itu, bisa. Tetapi kamu nggak mau. Apa yang terjadi? Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Enggak, Sodom sudah hancur. Dan Korazim, Kapernaum, Betsaida itu sama dengan Sodom. Dilenyapkan oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Allah cemburu. Karena kamu tidak menghormati anakku. Kamu tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini berlaku bukan hanya terhadap Korazim, terhadap Kapernaum, terhadap Betsaida. Bukan. Terhadap setiap kota dan setiap orang yang menolak Kristus. Kamu akan dibinasakan semua. Kota-kotamu akan dilenyapkan oleh Tuhan, dan bumi akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan akan datang Yerusalem, kota Yesus Kristus Juru Selamat, Raja Maha Besar itu, Raja dan segala raja akan datang. Dan semua kota-kota, ibu kota semua, hilang semua, dihancurkan semua. Dan tinggal kota Yerusalem, dan tidak ada kota lain di surga kecuali Yerusalem. Jadi Jakarta, Surabaya, New York, London, itu nggak ada semua nanti. Yang tinggal apa? Yerusalem, ibu kota surgawi, ibu kota kita, ibu kota kerajaan Allah. Jadi di sini sangat-sangat memprihatinkan ya, ayat 24 yang terakhir. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Coba bayangkan. Jadi Tuhan ini berkata pada siapa? Kepada bangsa Israel, kepada kota-kota yang dicintai orang Israel, kepada penduduk masyarakat Israel yang menerima hukum Taurat, yang disunat. Tuhan sangat cinta kepada mereka. Tetapi mereka itu tidak menerima kesabaran Tuhan. Jadi apa yang mereka terima? Allah cemburu. Karena kenapa? Karena mereka berpindah kepada Allah lain. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka menyangkali Tuhan, mengingkari. Dan menyembah Allah lain. Dan mereka mempersembahkan hidupnya. Dan raja-raja Israel semua, hampir semuanya, itu berbuat dosa melawan Tuhan. Dan melakukan yang keji, yang jahat, yang biadab di hadapan Tuhan. Kenapa dibuang 70 tahun? Karena kamu diperingati oleh Tuhan. Tuhan masih panjang sabar, kamu masih dibuang, bukan dibinasakan. Tapi kalau kamu dibuang dan tidak bertobat, kamu semua akan dibinasakan. Dan apa yang terjadi? 10 suku Israel itu dibinasakan Tuhan. 10 suku Israel. Ya. Dan ada 2 suku Israel, jadi Israel Utara, Israel dan Yehuda. Ya. Itu 2 kerajaan, jadi terpecah Israel. Jadi 10 kerajaan yang ikut, Babilonia ikut semuanya dan bergabung dengan mereka dan membuang akan panggilan dan juga tanda keselamatan, tanda umat pilihannya. Mereka kemudian berzina dan melakukan penyembahan berhala, dan mereka sudah menolak Tuhan dan mereka sudah angkat tangan. Ya. Oke, nah kita akan lihat satu kejadian yang luar biasa. Ya, 2 raja-raja, kita lihat 2 raja-raja pasal 19 ayat 35. Ya. Ayat 35.
Nah, kita akan melihat bahwa ini pasal ini berkata menceritakan tentang Yerusalem yang dikepung oleh Sanherib. Ya, Yerusalem luput dari tangan Sanherib, Senakerib ya dalam bahasa Inggrisnya itu raja Asyur yang sangat kejam sekali. Ya, ini kalau kita lihat dari riwayat geografis, arkeologis dan semuanya penemuan-penemuan, ini raja ini sangat sadis sekali. Dan mereka bisa menggantung, mereka bisa menusuk anak, membakar, dan orang yang hamil itu bisa dibuka perutnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Dosa-dosanya itu, kekejamannya itu luar biasa. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Mereka dikepung, ya, Yerusalem dikepung, dan seluruh orang Israel ketakutan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ini secara singkat saja. Ya, pasal 19, 2 Raja-Raja, pasal 19 ayat 35. Ya, pada masa Hizkia itu. Nah, perhatikan dari ayat 31. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Perhatikan ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Jelas Raja Asyur ya. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang dan dipermalukan oleh Tuhan. Raja yang luar biasa hebat itu. Dengan tentara yang kayak semut, banyak sekali. Dan berapa orang, ratusan ribu orang, jutaan orang. Ya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Ya. 34. Perhatikan. Dan aku, Yahweh Tuhan Allah itu, dan di dalam kuasa Kristus itu, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Dan karena aku lagi, Allah Tuhan sendiri. Dan oleh karena Daud hambaku, karena aku dan oleh karena Daud hambaku, Tuhan sudah berjanji. Nah, perhatikan ayat 35. Maka pada malam itu, perhatikan, keluarlah malaikat Yahweh, malaikat Tuhan. Lalu dibunuhlah langsung malam itu 185.000 orang dalam perkemahan Asyur yang ngepung. Bayangkan satu perkemahan itu 185.000 orang. Berapa tentara yang ada di sana. Dan perhatikan baik-baik, 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah di Niniwe. Mereka kaget sekali, dalam waktu semalam itu semua dibantai semuanya. Oleh siapa? Yesus, malaikat Allah, panglima Allah itu, dan dibunuh semuanya, dibinasakan semuanya. Jadi belum masa penghakiman, sudah dihakimi di situ. Dan tinggal masa terakhir, ya, masa masuk hidup, kematian kekal, mereka masuk ke sana. Ya. Dan perhatikan baik-baik, bagaimana Allah melindungi bangsa Israel. Bagaimana Allah melindungi kita. Malaikatnya pun diperintahkan. Siapakah malaikat ini? Ada yang mengatakan Mikael, ada yang mengatakan Rafael, kita nggak tahu. Tapi kuasanya itu 185.000 orang, umpamanya gitu ya. Kita tarik tambang gitu. Jadi satu malaikat dengan 185.000 orang pegang gitu kan. Itu tarikannya berapa? Semua itu ditarikin aja kalah semua. Jadi seberapa hebat kuasanya malaikat ini. Melawan bukan cuma 5 orang, 2 orang, 3 orang, 185.000 orang. Yang bukan orang biasa, tentara-tentara yang hebat sekali ini. Dengan perisainya, dengan senjatanya, dibantai habis, langsung mati semua sekejap. Ya. Ini luar biasa sekali. Oke, kita lihat ini ya. Nah, ini ada di dalam kitab Yesaya juga. Coba kita lihat Yesaya 37. Ya. Yesaya 37 ayat 36. Ya. Dan sama, ini kata sama ya. Ayat 35. Dan aku akan memagari kota itu untuk menyelamatkannya, dan karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Diulangi kan. 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka.
Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang dengan malu. Malu sekali. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok. Nah ini Yesaya menambahkan ini. Raja-raja nggak ada. Allahnya, maka Adramelek dan Sarazer, perhatikan, Adramelek dan Sarazer digerakkan oleh Allah untuk apa? Membunuh papanya sendiri. Membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi raja ini dibunuh oleh siapa? Bukan dengan tentara kuat, bukan. Dibunuh oleh siapa? Anaknya. Dua anaknya. Malam-malam pegang papanya, bunuh, tusuk papanya. Matilah. Jadi orang kejam mati dengan orang kejam. Pedang mati dengan pedang. Ya, ini. Oke. Nah, kita akan melihat pada pasal pertama Nahum, kita melihat sifat Allah yang luar biasa. Cemburu, panjang kasih setianya, kesetiaannya, panjang sabarnya. Tetapi dia adalah Allah yang kudus, yang adil, tidak bisa melihat dosa. Bahkan sekecil apapun dalam hidup kita, dosa itu betul-betul serius. Apapun bentuk dosa itu. Kita sakit hati, kita tidak bisa memaafkan. Kita kemudian kurang memperhatikan banyak hal. Kita menduakan Tuhan. Dalam pekerjaan kita memilih-milih pekerjaan. Bahkan kalau kita lebih kasarnya, pekerjaan gereja tuh bolehlah kita asal-asalan, dan kita pekerjaan yang ini kita harus sungguh-sungguh gitu. Nah, kita harus hati-hati. Semua pekerjaan melayani Allah, nggak ada bedanya. Jadi kalau di sini kita fokus sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan untuk hidup kita juga di sini melayani Tuhan juga sama, harus fokus, harus dengan sungguh-sungguh melakukan itu. Dan itu pun kita harus praktekkan. Saya seumur hidup saya selalu belajar disiplin. Jadi segala sesuatu harus berani untuk apa? Memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan diri kita, memberikan keluarga kita, memberikan semuanya pada Tuhan. Dan memberikan yang paling kita sayangi pun kita harus lepaskan untuk Tuhan. Baik itu uang, baik itu kesenangan kita, hobi kita. Kalau sudah waktu untuk melayani Tuhan, kita harus letakkan itu, kita harus melayani Tuhan. Kita harus serius. Ya, karena Allah cemburu. Ingat ya, karena Allah cemburu. Dan jelas sekali sini ya, Yesaya. Oke, pasal kedua. Nahum pasal kedua itu menceritakan tentang hati Allah yang sudah seperti membara itu tidak bisa ditahan lagi. Jadi ada batasnya, ada expired date. Jadi semua obat-obatan kan ada, makanan ada kadaluarsa atau tidak. Nah, panjang sabar Allah itu ada batasnya. Ada batasnya. Dan batasnya apa? Ya kamu harus kembali, kamu harus sungguh-sungguh balik kepada saya. Jadi tujuan Allah mendatangkan hukuman pada Niniwe itu bukan untuk Niniwe, untuk supaya bangsa Israel dihibur oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan. Ini loh, bangsa yang melawan kamu, bangsa yang menjajah kamu, yang memperbudak kamu, menawan kamu, itu coba lihat. Diberitahu oleh Nahum, mereka akan mati, mereka akan hancur lebur. Kamu jangan urusan dengan mereka. Bertobatlah kamu dikuatkan Tuhan, kamu dihibur oleh Tuhan. Jadi kenapa ada pandemi, kenapa ada banyak kesulitan itu? Itu menghibur kita bahwa Allah itu masih menjaga kita. Jadi kita jangan berpikir, aduh gimana ya, nanti bangsa Asyur gimana ini, kita mau makan apa ini? Jangan seperti itu berpikirnya. Kita berpikir apa? Tuhan sedang menghibur kita, Tuhan sedang menguatkan kita. Dengan apa? Dengan kejadian apapun yang sulit kita terima. Baik itu bangsa Asyur, penjajahan, penderitaan, sakit penyakit, COVID, pandemi, semua itu. Itu tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa Allah memberikan semua kepada dunia ini adalah penghakimannya, keadilannya. Ya. Penyakit pandemi itu bukan kesalahan Allah, itu kesalahan manusia yang di dalam laboratorium Wuhan itu terbuka kecolongan, virusnya itu dibuka dan dibuat percobaan, akhirnya kena seluruh dunia. Makanya nanti dunia itu akan perang bukan nuklir tetapi bionuklir. Jadi bukan bom itu bukan, tapi kayak gitu, bionuklir. Nuklir yang bentuknya itu penyakit-penyakit yang begitu luar biasa. Dan saya pernah bertemu dengan seorang profesor dan ahli bakteri, itu manusia dalam waktu beberapa menit aja bisa mati karena satu bakteri. Dan masuk ke tubuhnya dan berkembang biak menghancurkan daging-dagingnya. Cepat sekali, bisa. Dan itu kalau bisa diprodukkan, bisa dikembangkan dan menjadi senjata, wah itu manusia mati yang berdaging, yang tidak berdaging hidup.
Jadi kalau membasmi satu bangsa, kasih virus itu aja, kasih bakteri, cek, udah mati semua dia. Udah diambil seluruh negaranya. Gampang sekali. Nah, ini ya. Jadi pada pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu sangat luar biasa. Itu ada satu bahasa kiasan yang sangat dalam sekali. Saya tidak sempat untuk menjelaskan satu persatu ya. Besok saya jelaskan beberapa hal penting. Nahum pasal 3 mengingatkan dosa-dosa Niniwe itu apa? Apa dosanya? Coba kita lihat Nahum pasal 3. Ya, ini yang terakhir. Nahum pasal 3. Ya, apa dosanya? Perhatikan. Nahum pasal 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah. Jadi mereka tuh senang bunuh orang, senang musuh orang, senang nyiksa orang, senang mengambil, merampok. Wah, ini bangsa yang biadab sekali. Seluruhnya dusta belaka. Jadi hidup mereka itu tidak ada kebenarannya. Mereka saling orang itu yang paling kejam, yang paling dusta, yang paling serem, yang paling jahat itu yang paling tinggi, yang paling berkuasa. Jadi yang jahat melayani paling jahat gitu kan. Nah, perhatikan baik-baik. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Ini bangsa apa ini ya? Dengar lecut cambuk ayat 2, derik-derik roda, dengar kuda lari menderat dan kereta meloncat-loncat. Nahum pasal 3 ayat 3. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat yang orang tersandung jatuh pada mayat-mayat, sampai begitu banyak mayat, orang jalan tersandung karena mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan aku akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang kecil ke atasmu, dan akan menghina engkau, akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah hancur, sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Nahum, penghibur-penghibur. Nahum. Dan disinilah kita belajar. Jadi kita belajar mengoreksi diri, mawas diri. Jangan sampai kecemburuan Allah itu mendatangi kita. Ya. Jadi kalau kita mau jujur, kita harus percaya bahwa Allah tidak mendiamkan hal-hal yang bersifat kejahatan. Mungkin kita berkata, itu kemana masih jahat, Pak? Enggak ada waktunya. Semua ada waktunya. Yang jahat akan dibunuh oleh yang lebih jahat. Dan terus seperti itu. Dan kita lihat ini. Jadi perampok satu membunuh perampok yang lain, orang jahat ini, dan itu kekuasaan semua. Oh, ini daerah saya, saya kalau lebih kuat dari kamu, saya bunuh kamu. Orang yang lebih kuat dari saya, bunuh saya. Dan itulah dusta dan kematian yang ada. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku akan mendatangkan cemburu murka yang luar biasa. Dan tidak ada satu orang bisa menghentikan Allah kalau sudah marah cemburunya. Sodom dan Gomora, ya kan? Orang-orang melawan Bani Akan yang melawan dosa yang sangat tersembunyi, melawan Yosua. Dan banyak orang-orang yang seperti Isabel yang akhirnya dibunuh Tuhan dan dihancurkan, dimakan anjing. Mayatnya dicapik-capik oleh anjing, dan sudah dinubuatkan dengan demikian. Begitu kejamnya wanita ini. Akhirnya dengan kejam dan dimakan oleh binatang yang najis. Oleh bangsa Israel disebut sebagai binatang najis. Dan diroyok dan dikoyakkan oleh anjing jadi makanan anjing. Wah, mengerikan sekali. Ya, kita harus belajar untuk bersungguh-sungguh, untuk belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Segala perbuatan kita harus bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus merasakan cemburu Allah, cemburu ilahi. Ya, seperti kita juga selalu kan merasakan ada, kenapa sih kamu perhatikan dia kok, saya yang mengasihi kamu tidak perhatikan saya. Itu sama dengan hati Allah. Bangsa Israel itu
Bangsa yang tidak pernah berhenti diperhatikan Allah, dipelihara Allah, diberikan mujizatnya, diberikan begitu banyak anugerahnya, diberikan semua kesejahteraan, diberikan semua apa yang ada di seluruh muka bumi yang paling indah, paling baik, itu semua pernah diterima oleh bangsa Israel. Bukan hanya itu, dia diberikan nabi-nabi, diberikan raja-raja, diberikan imam-imam, dan siapa bangsa yang bisa seperti ini? Tapi apa hasilnya? Toh mereka akhirnya berpikir secara duniawi. Mereka akhirnya bersifat daging jasmania. Begitu Allah tidak menyediakan, begitu Allah kemudian mendidik mereka, mereka marah, mereka melawan Tuhan, mereka menentang, mereka lari kepada ilah lain. Dan itulah manusia. Jadi kalau saya baik dengan kamu, wah kamu baik ya, membaiki saya dengan banyak, memberkati saya. Dan begitu orang ini kemudian mengusik saya, dosa-dosa saya, wah jadi musuh saya. Seperti itu. Jadi semua kebaikan orang ini terhadap kita, oh kita nggak mau tahu. Nah ini orang-orang yang dicelakai oleh Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak tahu budi, tidak tahu moral, tidak tahu kebaikan-kebaikan yang diterima oleh mereka gitu. Nah, Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak bermurah hati, tidak berbelas kasihan, dan hanya berpusat kepada kesenangan dan ketinggian diri hatinya sendiri. Dan itu adalah Asyur, bangsa yang meninggikan diri. Dan kita tahu Babilonia juga sama. Sampai Raja Nebukadnezar, Belshazzar, mengaku dirinya sebagai raja di atas segala raja. Dan ditampar oleh Tuhan. Dan dihina oleh Tuhan. Dianggap sebagai binatang oleh Tuhan. Nah itulah. Jadi kita jangan sekali-kali seperti itu ya. Kita jangan berdoa baik-baik, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita melakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Baik di dalam gereja, di luar gereja. Kita harus serius melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Diberkati di dalam gereja, di luar gereja, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita nggak punya duit, walaupun kita nggak punya masa depan, walaupun kita nggak punya, tetap kita tahu, kita kesulitan luar biasa, kita tahu bahwa tanggung jawab itu tidak dihilangkan dari diri kita. Bangsa Israel diberikan tanggung jawab. Dan begitu kita bertobat, kita sungguh-sungguh dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Nahim, Kapernaum, desa yang menghibur, desa yang akan memberikan berita sukacita, berita Injil dalam Kristus itu, akhirnya dikatakan di sini bahwa Kristuslah yang akan menghibur bangsa Israel yang akan datang, dan semua kesulitan, penderitaan, beban yang beribu-ribu tahun di pundak bangsa Israel itu akhirnya diubahkan oleh Tuhan, bukan menjadi memberatkan, jadi membuat depresi dalam hidup bangsa Israel, tapi Tuhan mengatakan bahwa kuk yang aku berikan kepada kamu itu akan meringankan kamu. Jadi salib Kristus adalah Nahum, menghibur. Hajaran Tuhan itu bukan cuman membuat kita tuh sakit, bukan, tapi itu menyembuhkan kita. Jadi 70 tahun itu bukan masa pembuangan sebagai masa yang sangat menyedihkan, tetapi itu masa pemulihan, penghiburan Tuhan, dan membawa bangsa Israel untuk berubah dan diobati oleh Tuhan. Dihibur itu artinya juga termasuk diobati, dan diberikan pemulihannya, diberikan kayak orang refresh, disegarkan kembali, dan kemudian dibuat semuanya menjadi baru oleh Tuhan. Dan itulah arti daripada Nabi Nahum. Ya, kita bersyukur, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bertanggung jawab atas seluruh hidup kita, pelayanan kita. Ya, kita belajar disiplin, kita belajar untuk melihat bahwa kita juga harus mau mendengarkan kebenaran. Jadi kalau kita ditegur orang dalam kebenaran, kamu harus merasakan itulah penghiburan yang luar biasa. Bukan kita benci dengan orang itu. Karena kebenaran yang disampaikan pada kita, itu adalah akan mengobati jiwa kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa Nahum, penghibur yang dari Engkau Tuhan, sudah menyatakan bahwa apapun yang sudah kami kerjakan, yang sudah tidak lagi membuat Tuhan menyenangi, tetapi Tuhan dengan panjang sabar dan kesetiaan-Mu, betapa baiknya Engkau memberikan suara penghibur seperti Nabi Nahum, dan Kristus sebagai Nahum yang sebenarnya, penghibur yang sejati, pelepas yang sejati. Di sanalah kami melihat apa yang dilihat oleh Nahum,
bahwa bangsa Israel akan mendapatkan penghibur yang sejati, yaitu Mesias. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah mendapatkan itu dan dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan darahnya, dan dengan kekuatan persekutuan dengan dagingnya, kami disatukan Tuhan. Sehingga setiap anak-anak Tuhan pasti akan saling menghibur, saling mengisi, saling menguatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Pakailah kami sebagai Nahum-Nahum zaman sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Amin.